Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Bu Indri. Anak-anak, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi rukun iman. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Yuk bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, kita akan membahas rukun iman. Rukun iman itu apa sih anak-anak? Ada yang sudah tahu belum? Nah, rukun iman itu berawal dari iman, berasal dari kata amanah. Amanah artinya percaya. Percaya yang bagaimana? Percaya dalam hati, diucapkan di dalam lisan, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan belajar tentang rukun iman. Rukun artinya dasar dan iman artinya percaya. Jadi, rukun iman adalah dasar-dasar kepercayaan sebagai seorang muslim. Anak-anak, kita wajib iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita wajib iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita wajib iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita wajib iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita wajib iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, kita wajib iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu rukun iman. Yang pertama, kita akan membahas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah itu artinya apa, Bu? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, yang menciptakan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menciptakan dunia beserta seluruh isinya. Nah, salah satu cara kita beriman kepada Allah dapat dilakukan dengan cara cinta kebersihan dan keindahan. Anak-anak, kita harus menjaga kelestarian alam dengan tidak merusak ciptaan Allah. Kita tidak merusak tumbuh-tumbuhan, kita tidak mengganggu hewan. Nah, itu adalah salah satu contoh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat artinya meyakini adanya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercaya. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Dan malaikat juga tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengetahui 10 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rizki kepada manusia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup trompet pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir bertugas menanyakan amal perbuatan manusia bersama malaikat Munkar. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia ketika masih hidup.
Yang kedelapan, malaikat atid bertugas mencatat perbuatan buruk manusia ketika masih hidup. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang ke-10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, selanjutnya kita akan membahas rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah artinya percaya adanya kitab Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul sebagai rahmat seluruh alam. Nah, kita wajib mengetahui 4 kitab yang diturunkan kepada Rasul. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Tentu saja kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya percaya dan meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Sedangkan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat dari Rasul. Nah, di dalam Al-Quran terdapat 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang terakhir adalah iman kepada hari kiamat. Artinya percaya akan adanya hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Kiamat dibagi menjadi 2 anak-anak, kiamat kubro dan kiamat sughro. Kiamat sughro artinya matinya sebagian makhluk yang hidup di dunia ini. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada takdir Allah. Artinya mempercayai adanya qada dan qadar. Qada dan qadar itu bisa disebut juga takdir. Takdir Allah itu ada yang bisa diubah dan ada juga yang tidak bisa diubah. Takdir yang bisa diubah contohnya rezeki. Sedangkan takdir yang tidak bisa diubah adalah bentuk wajah manusia. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama mengucap hamdalah agar kita senantiasa bersyukur atas ilmu yang kita dapatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.